Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima amma ba'du. Sebagaimana tradisi para ulama dalam mengawali setiap majlis ilmu, izinkan saya membuka penyampaian ini dengan bait pertama dari kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilaha khaira Maliki. Yang artinya Muhammad yaitu Ibnu Malik berkata, aku memuji Tuhanku Allah sebaik-baik zat yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Bait pembuka ini mengandung nilai yang sangat mendalam. Imam Ibnu Malik tidak langsung membahas ilmu nahwu, melainkan terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam tradisi intelektual Islam, ilmu pengetahuan selalu diawali dengan tauhid, adab, dan pengagungan kepada Allah. Sebab hakikat ilmu bukan hanya untuk memperluas wawasan, tetapi juga untuk menambah rasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dalam khazanah pemikiran Islam, alam semesta bukanlah sekedar objek material yang dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia. Alam merupakan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, mengambil pelajaran. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan alam tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga bersifat teologis dan moral. Para ulama menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai amanah yang harus dijaga. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, melainkan bagian dari pengamalan nilai-nilai syariat dalam perspektif ilmu alamiah dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat keruksakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan firman Allah tersebut sebagai berikut. Wala tufsidu fil ardi ay bisyirki wal ma'asi ba'da islahiha bi ba'tsir rusuli. Artinya, janganlah kalian membuat keruksakan di muka bumi dengan kesyirikan dan berbagai kemaksiatan, setelah Allah memperbaiki keadaan bumi melalui diutusnya para rasul. Jadi penjelasannya, teman-teman sekalian, apabila kita mencermati penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dapat dipahami bahwa makna al-fasad di situ adalah keruksakan. Pada ayat ini tidak secara langsung dimaknai sebagai pencemaran lingkungan atau keruksakan hutan. Beliau menjelaskan bahwa keruksakan yang dimaksud adalah kesyirikan dan kemaksiatan, karena kedua hal tersebut merusak tatanan kehidupan yang telah Allah perbaiki melalui risalah para nabi dan rasul. Namun demikian, dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa keruksakan moral merupakan akar lahirnya berbagai bentuk keruksakan lainnya. Ketika manusia mengabaikan petunjuk Allah, hilang rasa amanah dan lebih mengedepankan hawa nafsu, maka perilaku tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang merusak kehidupan,
termasuk merusak lingkungan melalui pencemaran sungai, penebangan hutan secara liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, hingga perusakan ekosistem. Dalam perspektif ilmu alamiah dasar, lingkungan merupakan suatu sistem yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang saling berkaitan. Apabila salah satu komponennya mengalami kerusakan akibat ulah manusia, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan dampaknya akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri dalam bentuk banjir, longsor, kekeringan, pencemaran udara, maupun menurunnya kualitas hidup. Dengan demikian, menghubungkan ayat ini dengan tema lingkungan bukan berarti menambahkan makna baru terhadap ayat, melainkan mengembangkan penerapan nilai yang telah dijelaskan oleh para mufassir. Jika akar kerusakan adalah penyimpangan moral, maka menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah dan implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan modern. Selain Al-Quran, para ulama juga merumuskan sebuah kaidah fikih yang sangat relevan dengan pembahasan ini, yaitu dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Artinya, menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa syariat Islam mengutamakan upaya pencegahan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Hal tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun au tayrun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan hal ini menjadi sedekah baginya. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan tidak hanya memiliki manfaat ekologis, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial seorang muslim. Oleh karena itu, marilah kita sebagai siswa-siswi Usama Sirnarasa bersama-sama menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai implementasi nilai-nilai syariat Islam dan amanah kita sebagai khalifah di muka bumi. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian ini, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila terdapat kekeliruan, sepenuhnya berasal dari keterbatasan ilmu dan pemahaman saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.